Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kristison Lago. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat pagi untuk kita sekalian. Saya percaya hari ini berkat-berkat dan anugerah Tuhan akan tercurah bagi kita sekalian. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami, karena cintamu yang besar tercurah atas kehidupan kami, sehingga kami terus dipelihara, kami terus dijaga oleh Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang disediakan Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk rancangan-rancangan indah, rancangan-rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami semua. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan bagian firman Tuhan melalui renungan Oasis Fajar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini, kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu dan setiap pendengar yang ada boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang saya katakan tadi bahwa perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Tetapi saya akan membacakan bagi kita hanya ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, saat ini ada banyak orang-orang percaya yang mulai meragukan mujizat. Bagi mereka mujizat bukanlah sesuatu yang relevan lagi, karena zaman sudah semakin canggih. Segala sesuatunya bisa diperoleh melalui alat-alat canggih. Karena itulah mereka mengatakan bahwa mujizat sudah tidak ada. Mujizat hanya berlaku pada waktu pelayanan Yesus di dunia, tetapi sekarang tidak lagi. Tapi sadarkah kita bahwa nafas kehidupan yang kita nikmati setiap saat adalah pemberian dari Tuhan? Coba saudara bayangkan kalau Dia mengambil nafas kehidupan kita, apakah kita masih bisa hidup? Jadi sebenarnya setiap detik kita selalu menikmati mujizat Tuhan.
Mujizat itulah yang menyebabkan kita dapat menikmati kehidupan. Oleh karena itu kalau kita mengatakan mujizat tidak ada, saya rasa itu keliru. Sebab sampai saat ini Tuhan masih menyatakan mujizat demi mujizat kepada mereka-mereka yang percaya kepadanya. Kalau engkau tidak percaya mujizat, maka mujizat tidak akan terjadi. Tetapi kalau engkau percaya mujizat masih ada, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena itulah sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, renungan kita pagi hari ini saya beri tema mujizat masih ada. Kalau memang mujizat masih ada, bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati mujizat itu? Jika kita membaca secara keseluruhan pasal yang kita renungkan saat ini, maka kita akan mengetahui bahwa ada sebuah persoalan yang sangat berat terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan sebuah ancaman yang sangat mengerikan, yaitu dicampakkan ke dalam api. Waktu itu Raja Nebukadnezar menyelesaikan sebuah karya yang begitu baik, yang begitu bagus. Ada sebuah monumen yang sangat indah yang terbuat dari emas. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 4 hasta. Raja memberikan sebuah ultimatum kepada seluruh rakyatnya. Jika ada orang dalam kerajaannya yang tidak menyembah patung itu ketika mendengar bunyi-bunyian, maka orang tersebut harus dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ultimatum ini menjadi sebuah undang-undang yang harus ditaati. Saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, anak-anak Tuhan ini benar-benar mengalami dilema yang sangat berat antara taat kepada Tuhan yang benar atau taat kepada titah raja. Situasi itu begitu sulit bagi mereka. Mereka bergumul dengan keadaan itu. Bayangkan sahabat pendengar, saat itu mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mereka diberi posisi khusus sebagai pemimpin di wilayah Babel. Diperhadapkan dengan satu keadaan yang mempertaruhkan jabatan dan hidup mereka. Seandainya kita yang ada di posisi itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjadi orang yang menyembah kepada dua Tuhan. Menyembah kepada patung itu dan juga menyembah kepada Allah yang benar. Sahabat tahu apa yang Yesus katakan kalau orang menyembah kepada dua Tuhan atau berbakti kepada dua Tuhan, mereka tidak akan tenang. Kemudian dia memberikan penekanan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Anak-anak Tuhan tersebut memutuskan untuk mengorbankan jabatan dan hidup mereka. Mereka berkata, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pada saat mereka memutuskan untuk menaati firman Tuhan, maka pada saat itulah mereka mendapat kekuatan, bahkan mujizat dinyatakan. Dalam bagian yang lain dikatakan begini, janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu betul ini. Ancaman yang paling berat ialah kalau mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka akan mendapat malapetaka dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberikan malapetaka, maka itu sangat berat. Tidak ada yang bisa menahannya. Tapi kalau itu hanya datang dari Nebukadnezar, mereka yakin bahwa Allah yang akan menolong kehidupan mereka. Tekad mereka menjadi sangat bulat, yaitu tetap menaati firman Tuhan. Dan hasilnya Allah menyatakan kuasanya kepada mereka.
Sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada, mungkin saat ini engkau sedang mengharapkan mujizat terjadi dalam hidupmu, memulihkan keluargamu, memulihkan usahamu, memulihkan hubunganmu dengan orang-orang yang kau kasihi. Hal pertama yang harus kita perhatikan agar kita mengalami mujizat dari Tuhan ialah berusahalah menaati firman-Nya. Jangan mendua hati, sebab hal itu hanya membuat kita tidak tenang. Ketika kita berusaha menaati firman-Nya, maka firman-Nya yang akan menuntun kita apa-apa yang harus kita kerjakan, sehingga Allah bekerja dalam kehidupan kita dan menyatakan mujizat-Nya. Oleh sebab itulah, sahabat pendengar sekalian, hal pertama yang harus kita perhatikan agar kita mengalami mujizat ialah berusahalah untuk menaati firman-Nya. Berusahalah dengan kemampuan kita untuk menuruti perkataan-perkataan yang tertulis dalam Alkitab. Jangan mendua hati, sebab hal itu hanya membuat kita tidak tenang. Selanjutnya, sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada, jika kita perhatikan dengan seksama ayat yang ke-15 dalam bagian itu, sebenarnya ayat ini adalah permohonan dari Raja Nebukadnezar agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat berkompromi dengan dia. Dikatakan begini dalam ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dia ingin agar Sadrak, Mesak, dan Abednego mematuhi perintahnya. Hal itu dia lakukan karena dia tahu bahwa Allah yang diyakini oleh anak-anak Tuhan tersebut adalah Allah yang sangat berkuasa. Ia sudah membuktikan hal tersebut melalui kehidupan Daniel yang telah menerjemahkan arti mimpinya. Karena itulah sebelum dia menjatuhi mereka hukuman, ia masih memohon agar mereka menaati perintahnya. Tapi lihat saudara sekalian, sahabat pendengar, apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan tersebut? Apakah mereka mau kompromi dengan hal itu? Apakah mereka mau menyembah kepada patung emas itu? Tidak. Mereka tidak mau. Mereka berkata, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sikap mereka yang berani menentang dosa ternyata menyebabkan Nebukadnezar menjadi sangat marah. Tapi tahukah kita bahwa kemarahan itu tidak membuat mereka gentar. Mereka yakin bahwa Allah ada di pihak mereka. Kalau Allah ada di pihak mereka, apa yang mereka takutkan? Tidak ada. Tidak ada satupun yang mereka takutkan. Dalam keadaan yang sangat menakutkan, kadangkala anak-anak Tuhan bimbang, bahkan mencoba mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Tetapi tahukah kita bahwa Allah sebenarnya tidak membiarkan kita? Dalam keadaan yang sangat menakutkan itu, Allah tidak membiarkan mereka. Allah membela mereka. Dan kemarahan Nebukadnezar tidak dapat mencelakai mereka. Mujizat Tuhan dinyatakan kepada mereka. Sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kalau kita berani berkata tidak terhadap dosa, maka sesungguhnya kita sedang memberikan kesempatan kepada Allah bertindak dalam kehidupan kita. Sekali lagi,
Sahabat pendengar, saya mengatakan bahwa ketika kita berani berkata tidak terhadap dosa, maka sesungguhnya kita sedang memberikan kesempatan kepada Allah bertindak dalam kehidupan kita. Allah membenci dosa. Karena itulah ketika kita berkata tidak terhadap dosa, maka Roh Kudus akan memenuhi kita dan kuasanya akan dicurahkan ke atas kita. Dengan demikian mujizat pasti terjadi. Jika engkau menantikan mujizat terjadi dalam hidupmu, maka engkau harus berani berkata tidak terhadap dosa. Sebab kalau tidak, engkau akan terseret dan terus terseret. Dosa bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sebaliknya kalau kita berkata tidak terhadap dosa, maka kasih Allah itu akan tercurah penuh atas kehidupan kita. Sehingga mujizat demi mujizat akan kita alami. Karena itulah sahabat pendengar sekalian, hal kedua yang harus kita perhatikan kalau kita ingin menikmati mujizat yang dari Tuhan, beranilah berkata tidak terhadap dosa. Selanjutnya sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, kehidupan anak-anak Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar bergantung penuh pada Tuhan. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Apapun yang terjadi, mereka berserah penuh kepada Tuhan. Entah Tuhan menyelamatkan mereka ataupun tidak, mereka tetap percaya kepada Tuhan yang benar. Saat itu Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah karena Sadrak, Mesak, dan Abednego sama sekali tidak goyah. Penyerahan mereka kepada Tuhan yang benar membuat Nebukadnezar memberikan perintah yang sangat tegas. Dikatakan dalam Nats, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Lihat keajaiban Tuhan, sahabat pendengar. Ia melakukan perkara yang sangat besar. Sebelumnya Nebukadnezar berkata begini, dewa manakah yang dapat melepaskan engkau dari tanganku? Dan Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari tangannya, dari tangan orang yang sangat jahat itu. Mujizat Tuhan mereka alami. Alkitab berkata, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempatnya itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari api itu. Terpujilah Tuhan yang hidup. Ia menyatakan mujizatnya kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Atas kejadian itu, Nebukadnezar menjadi sangat takut kepada Allah yang hidup. Dan lihat apa yang terjadi jika Allah bertindak. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat mengalami mujizat Tuhan karena mereka taat pada firman Tuhan, karena mereka berani menentang dosa, karena mereka berserah penuh pada kuasa Allah. Sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada, apa masalah yang sedang engkau alami saat ini?
Apakah hubunganmu dengan orang yang kamu kasih sedang kacau? Engkau begitu kecewa, engkau begitu bersedih karena kehancuran hubungan itu? Apakah keluargamu sedang digoncang oleh tekanan yang sangat berat sehingga engkau begitu bersedih, begitu berduka mengharapkan mujizat terjadi? Apakah engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit yang begitu mengganggu kehidupanmu, yang begitu mengganggu aktivitasmu? Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang begitu mengganggu kehidupanmu? Sahabat pendengar, percayalah bahwa mujizat masih ada. Engkau bisa mengalami mujizat tersebut. Engkau akan melihat perkara ajaib terjadi. Masalahmu akan diangkat oleh Tuhan jika engkau berusaha menaati firman-Nya dan berani berkata tidak terhadap dosa serta berserah penuh kepadanya. 3 hal yang dapat menuntun kita kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan pada saat ini. Yang pertama, berusahalah menaati firman Tuhan. Yang kedua, beranilah berkata tidak terhadap dosa. Dan yang ketiga, berserah penuhlah kepada Tuhan. Sahabat sekalian, sekali lagi, seberat apapun beban yang kau alami, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah mengalaminya. Mereka dicampakkan ke dalam perapian, tetapi mujizat Tuhan menolong mereka. Sedikit pun mereka tidak terbakar. Rambut mereka, baju mereka, pakaian jubah mereka tidak terbakar sama sekali, karena mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan saya mengatakan mujizat yang sama masih ada di dunia ini, karena Ia berjanji, aku akan memberikan penolong, dan penolong itu ialah Roh Kudus yang menyatakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan orang percaya, memulihkan keluargamu, memulihkan kehidupan pribadimu, memberikan keberhasilan kepada usahamu, memberikan keberhasilan kepada pendidikanmu. Hanya saja, apakah engkau ingin mengalaminya? Kalau engkau ingin mengalaminya, maka ada 3 hal yang harus engkau lakukan. Yang pertama, engkau harus berusaha menaati firman Tuhan. Yang kedua, engkau harus berani berkata tidak terhadap dosa. Dan yang ketiga, engkau harus berserah penuh kepada kuasa Tuhan. Dengan demikian engkau akan melihat mujizat terjadi atas kehidupanmu. Percayalah, saat ini mujizat masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu, bahwa mujizat masih ada, mujizat masih berlaku sampai saat ini. Karena itu ya Tuhan, kalau saat ini ada jemaat-jemaat, bahkan sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada, yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka, mereka menantikan mujizat-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka dan teguhkan kehidupan mereka melalui renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Dengan demikian, sahabat pendengar yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan Oasis Fajar sudah selesai. Saya, Letnan Kristison Lago, menaruh berkat ke atas sahabat sekalian. Kiranya kita semua mengalami mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.